Kau berani sekali. Dasar kau, menikahimu. Aku sial seumur hidup. Pergi kau. Sudahlah sayang. Jangan hiraukan si sampah ini. Bukannya kau bilang hari ini mau ke pasar antik? Teman dekatku yang kaya, Bai Fei Fei juga mau ikut. Katanya mau beli barang antik. Kebetulan, kita berdua bisa untung besar. Tuan, cepat bangun. Tuan, Kau siapa? lupa? Istrimu pakai uang jerih payahmu buat kencan, hamilin pria lain, lalu suruh orang pukul kau sampai pingsan. Halo, pesanan makanan Anda. Suamiku? Istri, kenapa kau di sini? Siapa sayang? Ada apa? Tiram yang kubeli sudah sampai. Yesin. Kau tega melakukan ini padaku? Karena sudah ketahuan, aku terang-terangan saja. Sebenarnya, aku dan Shusheng sudah lama bersama. Kalau bukan karena kau kena kanker hati, takut bikin kau mati, sialan. Kau... Aku kena kanker hati? Aku tidak berobat karena aku mau jual rumah. Aku kerja keras tanpa makanan untuk meninggalkan uang lebih untukmu dan anak kita. Kau tega melakukan ini padaku? Bayi dalam kandunganku ini bukan anakmu. Ini anak Shusheng. Yesin! Berani kau pukul aku, sayangku. Bahkan hal ini pun kau bohongi. Kau cuma mau menguras habis aku, sampai tetes darah terakhir. Wanita jahat, aku... Yexing Xusheng. Aku pasti akan memaafkan kalian. Lalu siapa kau? Aku ponselmu. Giokmu ini terbentuk dari roh bisu. Diakui oleh darahmu. Lalu terbangunlah kemampuan berkomunikasi dengan segala makhluk. Kemampuan berkomunikasi dengan segala makhluk. Mana mungkin... Ah, Kakak ganteng ini bisa melihat kita. Kasihan sekali kau. Sungguh malang pengen nangis. Cepat tangkap orang. Sekarang percaya? aku benar-benar terbangun. Kemampuan berkomunikasi dengan segala makhluk. Aku benar-benar terbangun. Kemampuan berkomunikasi dengan segala makhluk. Pesananmu hampir terlambat. Segera antar. Pesananmu hampir terlambat. Segera antar. Pesananmu hampir terlambat. Segera antar. Tuan jahat sekali. Kenapa masih diam? Pesanan hampir terlambat. Oh iya. Cari uang selamatkan nyawa lebih penting
Jangan naiki aku lagi. Sepanjang hari kau naiki aku, kotor dan lelah sekali. Aku juga tak bisa apa-apa. Pesanan hampir terlambat. Aku tak peduli. Kedepannya, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Pertama harus cukupkan biaya pengobatan. Tapi, bagaimana cara pakai kemampuan komunikasi dengan semua makhluk untuk antar pesanan makanan? Kak Fei, Candy Giok ini sangat bagus. Anda jelas orang terpandang. Candy Giok ini adalah harta pusaka toko saya. Namanya Kendi Pemabuk Dewa. Kak Fei Fei, Candy Pemabuk Dewa. Bukannya katamu hari ini mau ke pasar antik? Sahabat kaya saya, Bai Fei Fei dia juga mau. Katanya mau beli barang berharga. Kebetulan, kita berdua bisa dapat untung besar. Pasangan ini pasti sedang atur skema. Mau tipu Nona ini. Aku tak boleh biarkan mereka berhasil. Wah, apakah ini Kendi Giok hati sejernih es? Itu? Kudengar meski diisi air putih, yang keluar akan jadi anggur harum. Hahaha. Tuan Shu pantas disebut. Penilai nomor 1 di Zhonghai, adiknya Xu Tian. Memang ahli waris keahlian keluarga. Nona Bai, cobalah. Bagaimana mungkin begitu ajaib? Pasti skema tipuan. Tapi aku tak paham barang antik. Bagaimana membongkar mereka? Oh ya, aku punya kemampuan komunikasi dengan semua makhluk. Aku punya kemampuan komunikasi dengan semua makhluk. Nona, kamu asli atau palsu? Kamu yang palsu, seluruh keluargamu palsu. Maksudku, benarkah kamu Kendi Pemabuk Dewa? Meski aku bongkar tipu daya mereka, Nona Bai ini tetap tak akan percaya. Tuan, aku ada akal. Aku bisa ungkap kebohongan mereka. Silakan. Hah, benar-benar Kendi Pemabuk Dewa. Hari ini aku akan melihat keajaiban. Benar-benar berubah menjadi arak. Astaga, ini sungguh barang langka. Kak Fei Fei, cepat beli. Bos, berapa harganya? Haha. Nona Bai baru memimpin keluarga Bai. Tuan Shu juga dari keluarga Shu Zhonghai, seorang ahli ternama. Dapat berkenalan dengan kalian berdua, sungguh suatu kehormatan. Begini saja, candy ini aku jual harga modal, 5 juta bagaimana? Pengetahuanku tentang barang antik terbatas dan baru memimpin keluarga Bai. Banyak manajer di bawahku tidak menghormatiku. Jika hari ini dapat memperoleh harta karun, bisa saja membungkam mulut mereka.
5 juta memang tidak mahal. Aku beli. Tunggu, Nona Bai. Pasangan ini sedang menipumu. Pasangan ini sedang menipumu. Sayang, kenapa belum mati? Pergi sana. Tidak lihat kami sedang bicara dengan Nona Bai? Hah? Kamu si imut ini pergi jauh-jauh. Hei, kurir makanan. Mau ganggu bisnisku? Keluar. Menipu dan membohongi. Awas kena petir. Kamu. Tunggu dulu. Kamu bilang kendi ini palsu? Ada buktinya? Dia cuma kurir makanan, barang antik saja tak pernah lihat, mana mungkin punya bukti. Ashin. Kamu kenal dia? Kakak Fei Fei, dia itu mantanku, si brengsek, pemalas dan selingkuh. Aku sudah tak tahan, akhirnya bercerai. Setelah cerai, jatuh jadi kurir makanan, jadi dendam, sengaja datang buat rusuh. Baik. Yesin, urusanmu dengannya, jijikku bicarakan. Hari ini, di depan umum, aku malas berdebat. Mari bicarakan soal kendi pemabuk dewa ini. Nona kecil, kamu bilang tadi, semua buatan mereka, benar kan? Paman, tolong aku ya. Mereka olesi aku dengan sesuatu tak dikenal, sulit bernapas. Tolong bersihkan aku. Baik. Wah. Berkata soal keaslian antik, dengan keluarga Shu, kau pantas? Barang antik di tokoku tak butuh penilaianmu. Pergi sana. Tunggu dulu. Kalau dia bilang kendi ini palsu, pasti ada alasannya. Tak ada salahnya kita dengar. Silakan, Bang. Kalian bilang kendi pemabuk dewa ini mengubah air menjadi anggur, tapi sebenarnya di dalamnya dilapisi alkohol padat. Oh ya, seperti yang biasa kalian pakai untuk hot pot. Blok alkohol. Pantas saja ada aroma anggur. Ini tipu daya. Ini kan menipu kenalan. Betul juga. Kakak Fei Fei, kau tahu aku. Aku tak paham barang antik. Aku hanya tidak sengaja. Nona Bai, di industri barang antik, siapapun bisa salah menilai. Kau tak akan percaya omongannya, kan? Benarkah? Lalu bagaimana dia bisa mengetahui masalahnya? Kau sungguh percaya omong kosong si sampah ini? Kalau begitu biar dia membantumu menilai. Nona Bai, jika kau percaya padaku, ambil ini. Bahan dan warna giok ini cukup biasa saja. Pahatannya pun sangat kasar. Ini pasti bukan karya seorang ahli. Menurutku, barang ini paling cuma 500 yuan. Bos, berapa harganya? Ya, 500 yuan saja. Ini kan cuma bonus belaka. Sudah 2-3 tahun. Tak laku juga. Aku? Orang yang 500 yuan saja tak punya, apa layak disebut pria? Sudah ku bilang, Han Zhao, kau cuma si manis. Yang tak banyak baca, tak punya wawasan. Berbau miskin, mau nilai barang antik? Katanya emas ada harganya, giok tak ternilai. Giok ini asli. Mana mungkin? Tadi tak dengar? Tuan Shu bilang, dia dari keluarga Shu Zonghai. Walau anak selir, tapi matanya tajam. Mas, kau yakin? Giok ini bernama giok ikan keluarga harmonis. Semuanya, lihat baik-baik.
berlagak misterius. Aku ikut sepupuku bertahun-tahun. Harta karun apa yang tak kulihat, tak pernah lihat verifikasi begini. Ikanku itu dibeli dari ahli Feng Shui. Giokmu ini tak berharga. Jangan sampai ikan mati karenanya. Giok ikan keluarga harmonis. Ini, apa yang terjadi? Gioknya? Jangan-jangan meleleh? Semuanya, kalian tidak sadar, di dalam akuarium ada tambahan satu ikan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Giok ini berubah jadi ikan. Giok ikan keluarga harmonis. Memang benar-benar ikan? Ini... Harta karun ini tak ternilai harganya. Cuma ratusan yuan, lalu kujual. Aduh. Dia ini, bagaimana mungkin nasibnya seberuntung ini? Langsung saja dia dapat barang berharga. Tidak mungkin. Bagaimana dia tiba-tiba mengerti barang antik? Rahasiaku, sudah kuberitahu padamu, kenapa masih kau lempar ke air? Jahat kau ini. Maaf. Nanti ku keringkan untukmu. Tuan ini, mata ajaibnya luar biasa. Kalau aku bisa minta dia bantu, keluarga Bai pasti maju pesat. Giok ikan keluarga harmonis ini, harganya 10 juta yuan. Aku bagi setengah untukmu. Nih, ini cek 5 juta yuan. 5 juta yuan. Berapa banyak pesanan antar harus kulakukan untuk dapat? Sekarang ada biaya pengobatan. Mungkin aku tak perlu mati. Langsung dapat 5 juta yuan. Ini seperti kayak dapat duit itu. Dapat duit apaan? Ini kemampuannya dia. Kak Fei, Asheng. Dia cuma sesekali salah nilai. Cuma kelalaian sesaat. Iya, betul. Bagaimana kalau kita lihat lagi yang ini? Kecerobohan sesaat. Menurutku kalian berdua bersekongkol dengan pemilik toko untuk mengakali orang lain. Nona Bai. Apa yang kau omongkan? Kak Fei, dia sejak bercerai, menyimpan dendam, dia mau memecah belah kita. Bocah kurang ajar. Jangan asal bicara. Awas ku bunuh kau. Ku beritahu kau, aku ini berbisnis jujur, buka toko untuk cari rezeki. Kau, awas ku gugat kau, pencemaran nama baik. Apa buktimu? Mana mungkin dia punya bukti? Sayang, kalau kau berani lagi memecah belah, aku dan Kak Fei. Yexing, kau dengarkan baik-baik. Ambillah. Kalau kau bisa tunjukkan bukti, rumahmu itu, ku kembalikan padamu. Bai Fei itu sahabatmu, kan? Kakakku suruh aku cari cara untuk menghajarnya sekali. Kau punya ide? Aku tidak tahu. Pemilik toko antik Yuding, teman saya, bagaimana kalau saya hubungi dia untuk menjebak si bodoh Bai Fei dapat untung besar? Tentu mau cari untung. Tapi kakak saya bilang, kalau Bai Fei beli barang palsu, lalu kita sebarkan ke media. Nama keluarga Bai langsung jatuh. Keluarga Shu bisa tekan. Bukan cuma untung sedikit. Hehe. Boleh kencan sama kamu? Tuan, aku nggak bantu kamu lagi. Kamu berani jual aku. Itu pria mesum. Jangan. Untung kamu ingatkan. Aku cuma bercanda. Nona Bai, dengar penjelasan saya. Dia memang hubungi saya, tapi saya nggak setuju. Toko saya sudah 30 tahun, selalu jujur pada semua. Yesin, aku anggap kamu saudari terbaik. Kamu perlakukan aku begini? Anggap aku sahabat. Bawa aku kemana-mana, cuma untuk pamer. Kenapa kamu lebih hebat? Kenapa aku harus selalu ikut kamu? Dengar ya, Bai Fei, kamu begini sekarang. Salah sendiri? Rupanya kamu begitu memandangku. Yexing, kau memang seperti dulu, tak tahu balas budi. Wanita sepertimu, aku ingin lihat akhirnya akan berakhir seperti apa. Kau, Bai Fei, kami sengaja ingin mempermalukanmu. Keluarga Bai sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa, tapi masih menduduki posisi 4 keluarga antik di Zhonghai. Kalau kau memang berbakat, hari ini di sini,
Ayo kita adu. Benar. Kalau berani, adu dengan Asheng. Nona Bai, saya yang akan adu untukmu. Denganmu? Kurir makanan? Bai Fei Fei. Dia cuma sayang. Kau benar mau dia membantumu? Atau kau bahkan lebih buruk dari sampah? Siapa namamu? Kok bisa sejelian itu? Saya Hanjau, hanya kurir makanan. Tuan Han, mulai sekarang kau adalah konsultan keluarga Bai. Gaji setahun. 5 juta. Karena ada yang meremehkanmu, maka pertandingan ini kau wakili aku. Gunakan kemampuan untuk mempermalukan mereka. Ini 10 kotak misteri yang baru datang. Segelnya belum dibuka. Isinya apa? Tidak ada yang tahu. Harga tiap kotak 500.000. Kalian berdua yang ingin adu. Kalau begitu, masing-masing pilih 2 kotak misteri. Kulihat semua di sini adalah ahli. Jadi, biarkan semua yang menilai. Kamu yakin? Tunggu saja. Ini terdengar sangat adil. Taruhan kita 5 juta yuan. Bagaimana? Berani terima? Baik. Kamu pilih dulu. Oke. Bos bilang, kotak nomor 3 dan 5. Isinya paling berharga. Wah! Giok lantian. 3 giok teratai, 2 giok hitam. Kipas ini kayunya rosewood daun kecil. Bahkan ada lukisan Tuan Wen. Ini harta karun. 5 batu ini, paling sedikit, senilai 1 juta. Kipas lipat ini, juga tulisan asli Tuan Wen, harganya 2 juta. Total harga, 3 juta. J.O. Bai, giliranmu pilih. Tunjukkan pada semua kekuatan sejati keluarga Bai Zhonghai. Wah! Bagaimana kalau dengar saran pria ganteng itu? Nona Bai, biar saya saja. Tidak usah. Cuma buka kotak misteri. Saya bisa sendiri. Gambar Shang Jing. Lihat polanya. Pasti gambar Shang Jing. Nilainya setidaknya 5 juta. Kali ini pasti menang. Tunggu! Tunggu! Nona Bai, kotak ini jangan dipilih. Isinya memang gambar Shang Jing. Seharusnya tak masalah. Dia tak mungkin selalu tepat, kan? Tenang, saya punya alasan. Gambar Shang Jing. Sepertinya ini gambar Shang Jing. Bukan, tepatnya, seharusnya, fragmen gambar Shang Jing. Itu luar biasa. Fragmen gambar Shang Jing telah hilang selama 300 tahun. Jika ini asli, harganya tak ternilai. Bos, berapa nilainya? Lukisan ini, jika asli, jika benar fragmen gambar Shang Jing, mungkin bernilai 5-6 juta. Sayangnya, ini palsu. Aduh, Nona Bai, ternyata penilaianmu biasa saja. Keluarga Bai Zhonghai tidak sesuai reputasinya. Kalian bilang ini palsu? Ada buktinya? Kalau begitu hari ini akan kubuat kalian mengakui. Silakan lihat. Di tempat ini, yang saling menyambut adalah 2 rombongan. Yang menunggang kuda tunggal adalah pejabat sipil. Yang mengendarai kereta berdampingan adalah pejabat militer. Yang paham sejarah pasti tahu dinasti Song Utara lebih menghargai sastra daripada militer. Menurut sistem Song, pejabat militer bertemu pejabat sipil harus turun dari kuda dan memberi jalan. Tapi dalam lukisan ini, pejabat militernya tampak gagah, sedangkan pejabat sipilnya menghindar. Benar, memang begitu. Luar biasa keluarga Shu Zhonghai. Tuan Muda Shu, sungguh luas pengetahuannya. Mata yang tajam. Tidak hanya itu. Lukisan ini, bagian yang dipalsukan. Juga ada kudanya. Kuda ini bertubuh besar dan gemuk. Sang pelukis jelas-jelas meniru kuda gaya Tang. Ini sangat tidak sesuai dengan semangat artistik hidup yang dikejar lukisan Song. Sungguh memalukan. Siapa yang tahu omongan benar atau palsu? Ribuan tahun cari gambar Shang Jing.
Mabuk lalu mimpi kembali ke Bian Liang. Perhatikan baik-baik. Lukisan ini dari era Republik Tiongkok. Dibuat pelukis Tuan Zhang. Saat mabuk spontan dibuat, kebanyakan pelukis akan menyisipkan di area tersembunyi tanda tangan atau catatan dan cap pribadi. Ternyata keluarga Bai cuma segini. Kepala keluarga barunya saja bisa salah nilai. Barang-barang di pasar antik Bai lainnya juga pasti palsu ya. Bos, menurutmu lukisan Nona Bai ini berapa nilainya? Karena ini palsu. Walau gambarnya bagus. Tapi cuma bernilai ratusan ribu. Kak Fei Fei, lihat kan nalurimu. Cuma setara 500.000? Jangan buru-buru dulu. Aku belum pilih. Kakak, semua bergantung padamu. Dasar sampah. Kalau kamu memang ingin mempermalukan diri, silakan pilih saja. Bos bilang, kecuali kotak nomor 3 dan 5. Isi kotak lainnya. Barang murahan. Kalau kamu begitu, yakin? Bagaimana kalau taruhan kita gandakan? Tadi dia melihat kendi pemabuk dewa, lalu pilih giok ikan keluarga harmonis. Dia bilang kotak 8 bermasalah. Dan memang bermasalah. Bertaruh. Wah, 10 juta. Taruhannya besar sekali. Tapi Nona Bai hanya punya satu kesempatan lagi. Dia ini benar-benar bisa. Han Zhao, kau sudah tamat. Para paman dan bibi, adik-adik, kalian punya harta apa saja? Kamu siapa? Hartaku. Kenapa harus kuberikan padamu? Manusia, jangan terlalu serakah. Kami manusia, punya peribahasa. Rakyat jelata tak bersalah, namun menyimpan giok adalah kejahatan. Kalian sebenarnya bisa hidup dengan tenang. Tapi menyimpan harta ini, dijual belikan orang, tak pernah damai. Kalian benar-benar mau seperti ini? Hei, apa ini? Seperti kotak harta. Kotak harta? Seumur hidupku, belum pernah dengar barang antik seperti ini. Han Zhao, kau ini tidak hanya buta, tapi juga sial sekali. Memang nasib. Aduh, di bidang kami, siapapun pernah salah. Kalah ya terima. Aku, Hei, Nona Bai. Hei, Nona Bai. Tunggu sebentar. Para hadirin, dalam sejarah, dinasti Qin mengirim armada ke Gunung Penglai mencari obat panjang umur. Konon, tak ada yang kembali. Tapi itu salah. Satu kapal kembali dan membawa harta karun langka. Hanya saja saat kapal itu tiba, negara sudah kacau. Kaisar pertama Qin pun telah tiada. Harta ini hilang di masyarakat. Inilah harta itu, kotak giok permajaan. Itu kan dari novel web. Di bidang ini, yang penting kemampuan, bukan dongeng takhayul. Ya, bicara manis. Bukti mana? Kotak giok permajaan ini, apa maksudnya? tenang semua. Tuan Han pasti akan jelaskan. Disebut kotak giok permajaan. Tentu bisa meremajakan segalanya. Menghidupkan yang mati, membalik waktu. Mustahil. Bercanda apa? Kamu ini kebanyakan baca novel. Cukup, Han Zhao. Aku benci orang sepertimu. Mas, kamu serius? Hentikan. Itu parkitku. Harganya 800 yuan. Hentikan. Mas, apa yang kau lakukan? Para hadirin, saat keajaiban terjadi, keajaiban sejati, Wah, Ini, burung beo ini, Jangan-jangan jadi telur? kotak giok permajaan bisa meremajakan segala sesuatu, membalikkan waktu,
Parkit emas ini telah kembali ke bentuk paling primitifnya. Tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Benar-benar bisa awet muda? Ini baru harta sejati. Si imut ini, kok tiba-tiba berubah? Kamu ini benar-benar yang paling hebat yang pernah kulihat, bos. Sekarang umumkan siapa pemenangnya. Apalagi yang perlu dibicarakan? Harta karun ini, 100 tahun di jalan ini, tak pernah terjadi. Pasti Nona Bai dan Tuan Han yang menang. Taruhannya 10 juta. Tuan Shu, kau kan dari keluarga Shu Zonghai. Jangan-jangan kalah lalu ingkar janji? Kau... Ini cek 10 juta. Terima kasih. Han Zhao, sebenarnya aku... Pergi. Kau tunggu saja. Bai Fei Fei, ku tahu dia cuma boneka. Nanti dia mati, lihat apa yang bisa kau lakukan. Tenang saja. Kau mati pun aku takkan mati. Hanja. Kanker hati stadium menengah. Kenapa kau tak periksa ke rumah sakit lebih awal? Awalnya aku ingin tinggalkan lebih banyak uang untuk Yesin dan anak dalam kandungannya. Rumah pun sudah kuberikan. Tapi siapa sangka, wanita ini, dia tidak hanya selingkuh. Bahkan bayi dalam kandungan itu bukan anakku. Akibatnya, pengobatanku tertunda. Aku tidak tahu apakah masih ada waktu. Beberapa wanita tak pantas kau lakukan ini. Tidak apa-apa. Nyawaku yang hina ini, Wanita seperti Yeshin, kalau lain kali kujumpai, tak akan kulepaskan dia. Tidak apa-apa, aku akan perkenalkan kau pada dokter terhebat Tian Hai. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. benarkah? Terima kasih, Nona Bai. Kamu membantuku hari ini. Begitu besar bantuannya, masih memanggilku dengan sebutan resmi? Mulai sekarang, panggil saja aku kakak. Kakak. Adik, malam ini, tidurlah di sini. Kakak, maksudmu apa ini? Nakal. Apa yang kau pikirkan? Oh ya, kakak beri kejutan. Villa ini hadiah dariku. Oh ya, ada lagi. Hari ini kau membantuku menang, 10 juta dan giok ikan keluarga harmonis. Seharusnya ku bagi 5 juta untukmu. Nah, uangnya ada di sini. Ini terlalu banyak. Tidak apa-apa. Keluarga Bai tak kekurangan segini, tapi kalau hari ini aku membeli barang palsu atau kalah dari Shusheng itu, maka reputasi keluarga Bai ratusan tahun bisa hancur. Ini hakmu, adik. Astaga, 1.500.000 ditambah 1 villa, aku tidak bermimpi, kan? Baiklah, kamu istirahat dulu. Nanti kita bicara lagi tentang kerjasama. Oh ya, besok kakak ada urusan mendesak. Jadi tidak bisa temani kamu ke rumah sakit. Kamu pergi sendiri ke rumah sakit Tianheng. Cari saja Direktur Gu Qingyun. Sembuhkan penyakitmu dulu. Sayang, Ada apa? si manis itu begitu menyakitiku. Sayang, kamu harus membalasnya untukku. Bukannya kamu bilang dia sebentar lagi mati? Tetap harus sebelum dia mati. Buat dia menderita lagi. Kalau tidak kesalahan hatiku ini, bagaimana bisa tertelan? Sudah. Tenang saja. Dia berani menghina keluarga Shu kita. Walaupun dia dilindungi by Fei Fei, kakakku. Pasti tidak akan melepaskannya. Sayang, kamu baik sekali. Kalau gitu cepatlah. Pesan tiram. Biarkan aku melayanimu dengan baik. Jahat. Hah! Tidak mungkin. Si manis itu baru saja transfer 200.000 padaku. Kok tiba-tiba tidak punya uang? Karena itu uangku. Yesin, mulai hari ini,
Segala yang pernah kuberikan padamu, akan kuminta kembali semua. Hanzhou, keluarlah dari sini. Yang harus pergi adalah kalian. Ini rumahku. Usir mereka keluar. Siapa yang berani? Akulah pemilik rumah ini, yang sebenarnya. Rumah ini warisan dari ayahku, harta sebelum nikah. Bahkan jika bercerai, ini tetap milikku. Benarkah? Tapi saat kau mengejarku, rumah ini sudah kau alihkan namanya padaku. Sekarang pemilik rumah ini adalah aku. Kalau begitu ambil saja sertifikat hak milik dan lihat baik-baik. Kalau kau memang ingin dipermalukan, aku akan mengabulkannya. Aku tahu kau sangat tidak terima. Aku juga tahu kau ingin balas dendam. Tapi sayangnya, kau hampir mati. Bahkan jika kau tidak mati, kau tak punya kesempatan sama sekali. Aku akan hidup dengan baik, bahkan lebih baik dari kalian. Hanzhou, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kau sudah mengganti sertifikatnya sejak lama. Bisa juga telepon ke pusat properti untuk dicek. Halo? Saya ingin menanyakan, siapa pemilik kamar 1206 Gedung 3, Taman Wuhai? Pemiliknya adalah Hanzhou. Rupanya kau terus membohongiku. Kau sama sekali tidak mengalihkan rumah itu padaku. Dasar kamu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan, lepaskan. Sekarang kau tahu rasanya dibohongi, kan? Usir mereka keluar. Hanzhou, ini belum berakhir. Sayang, tunggu saja. Terima kasih, nak. Kau sudah mengembalikan namamu yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Aku memang sudah lama tak suka wanita jahat itu. Kamu harus berterima kasih pada komputer data, pusat properti yang ganti namamu. Sudah terlambat 2 jam. Janjian dengan rumah sakit Tianheng. Sebentar lagi. Ayo cepat. Halo, namaku Hanzhou. Ada janji dengan Direktur Gu. Baik, saya telepon dulu untuk konfirmasi. Jangan telepon. Dia si manis ini tak mampu bayar biaya pengobatan. Cepat pergi. Bukannya kamu kerja di rumah sakit ketiga? Kenapa ada di sini? Sahabatku, Direktur Gu, yang minta aku bantu. Haruskah aku lapor padamu? Kamu belum pergi? Aku sudah janji dengan Direktur Gu. Percaya? Telepon saja. Kamu gila? Gu Qingyun adalah dokter terhebat di Zonghai. Masa mau obati orang sepertimu? Tunggu. Kamu Hanzhou ya? Bai Fei telepon, minta aku urus kamu. Ikut aku. Siapkan aku punktur. Si Gu ini ahli. Si manis mungkin sembuh olehnya. Qingyun. Sebenarnya dia adalah suamiku yang brengsek. Aku kerja saat hamil untuk menghidupinya. Tapi dia bukan cuma mabuk dan judi, tapi juga selingkuh. Bukan tak mau obati dia, cuma uang di rumah habis dia habiskan. Biaya pengobatan. Nyawa lebih penting dari biaya pengobatan. Tapi pasien saya banyak. Antri saja seperti biasa. Hei, Direktur Gu. Kamu pulang siapkan peti matimu. Direktur Gu, wanita ini memutar balik fakta. Yang selingkuh itu dia. Hanzhou, jangan kira sekarang rumahmu kembali, uangmu ada, lalu jadi apa? Ku beritahu, bayi dalam kandunganku ini secara hukum masih anakmu. Setelah kau mati, dia bisa mewarisi segala milikmu. Direktur Gu, Tangkap dia. Pergi dari sini. kamu siapa? Akulah hatinya. Seharusnya penuh energi. Tapi tuanku terus menekan. Aku tak tahan. Akhirnya jadi api meledak.
Pasien ini stagnasi ki hati, berubah menjadi api. Apa yang kau omong? Bawa dia pergi? Tunggu. Bagaimana kamu tahu? Bahkan aku pun harus inspeksi dengar tanya raba, baru bisa pastikan penyakitnya. Kamu cuma lihat sekilas sudah tahu? Dia cuma ngawur aja. Dia nggak ngerti apa-apa. Chingyun, jangan peduliin dia. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Kamu kerja di rumah sakit, 5 tahun jadi perawat, flu aja nggak bisa diagnosa. Kamu bilang aku sampah, nggak tahu siapa yang sampah. Kamu! Ilmu pengobatan nggak ada yang namanya cuma keberuntungan. Tuan Han, jujur aja sama aku. Sebenarnya gimana sih? Caramu tahu? Aku nggak bisa bilang, aku ngobrol sama penyakitnya kan? Aku sih bisa dibilang jenius medis. Cuma, guruku meninggal muda. Cuma ajarin diagnosa, nggak ajarin ngobatin. Pasien ini jelas defisiensi ki dan darah. Api hati bergejolak. Hanzhou berani nggak? Bohongnya lebih gede lagi? Kamu pikir ini lagi nilai barang antik? Ini soal penyakit. Nggak boleh asal nebak. Oke, kita coba aja. Kalau kamu beneran bisa, aku obatin kamu duluan. Chingyun, dia nggak bisa kok. Dia cuma... Barusan kamu bilang stagnasi ki hati, lalu berubah jadi api. Menurutmu, gimana cara ngobatinnya? Ini, aku mana tahu. Sayang, tenang dulu. Kamu perutnya ya, bisa beritahu aku bagaimana menyembuhkanmu. Sebenarnya bukan masalah besar. Dengarkan baik-baik. Ini masalah psikis. Utamanya atur emosi. Obat itu urusan kedua. Yang penting, emosi terpendam bertahun ini. Harus dikeluarkan. Wah, ngomong panjang lebar. Masuk akal? Bukan. Memang cukup ahli. Dokter Gu, kamu benarkah? Ikuti saja saran. Tuan ini, aku akan berikan 1-2 resep. 2 bulan ke depan, pakai untuk bantu pemulihan. Oh, 2 bulan? Sudah terlambat. aduh. Aish. Itu si brengsek lagi? Sehari pun tak memberiku ketenangan. Kesempatan datang. Manfaatkan ini, keluarkan emosimu yang terpendam bertahun-tahun. Ayo cepat, tangkap. Sayang, kamu di mana? Kamu kemana saja? Kemana saja? Apa kamu selingkuh dengan pria lain? Ayo cepat, cepat. Balas makiannya. Omong kosong. Aku menikah denganmu selama 20 tahun. Bekerja keras seperti binatang setiap hari. Aku tak pernah mendapat sepatah kata manis pun. Bahkan sering memukuliku. Liu Sang, ku beritahu. Kamu itu jelek dan tak berguna. Aku buta matanya. Sampai mau denganmu. Pergi kau! Aku tak mau melayanimu lagi. Pergi. Tenang, tenang. Hebat. Hei, sudah lebih baik? Hah. Jujur saja, napasku sudah lega. Hatiku juga tak sakit lagi. Hei, anak muda. Kamu benar-benar dokter ajaib. Jangan berlebihan. Aku sendiri juga seorang pasien. Dokter Gu, aku akan ambil obat dulu. Kamu tolong periksa anak muda ini. Bukan. Limpa dan lambungmu lemah. Makanan yang masuk menumpuk jadi lembab. Belakangan ini gemuk, kan? Tuan Han memang mata dewa yang tajam. Tanpa infeksi, mendengarkan, bertanya, meraba, cukup dengan mengerti kui, sudah bisa diagnosis. Luar biasa. Xiaozhou, kamu keluar dulu. Tuan Han, silakan. Aduh. Akhirnya ada harapan. Sayangnya aku tak bisa buat resep, apalagi aku punktur. Kalau tidak, bisa obati sendiri. Yesin ke apotek, ambil obat-obat ini. Chingyun, kamu sungguh mau obati? Sampah ini, saat aku hamil, dia tak hanya mabuk dan judi, juga punya selingkuhan. Yesin, lebih baik pikirkan kondisi dirimu sendiri. Maksudmu apa? Kamu sakit dan parah? Hanzhou, kamu ini terlalu jahat! Hanya karena aku tak mau menafkahimu, sekarang kau mau kutuk aku sakit ya?
Aku ingat kita pernah suami istri, sekadar mengingatkanmu. Tak usah. Sudah. Yeshin, ambil obat dulu. Nanti aku periksa kamu. Ambil ini. Tuan Han, lakukan akupunktur. Setiap 3 hari, ini ramuan penciptaan 99. Minum rutin sebulan. Jika ada masalah, bisa kembali ke sini. Aku buatkan resep baru. Akhirnya ada harapan. Terima kasih Direktur Gu. Kedepannya, jika ada perlu, silakan perintahkan aku. Penyakit kecil ini bagi Anda bukan masalah. Tapi kalau Anda bilang begitu, aku jadi ingat, memang ada hal, butuh bantuan Anda. Oh, Apa lihat? Kamu beruntung. Qingyun mau obati. Orang brengsek sepertimu. Ambil dan pergi. obat-obat ini, Rehmania, Azurite, lumun penunjuk jalan akar pelupa duka. Obat ini aman kan? Apa masalahnya? Masa aku mau celakakan kamu? Tidak. Yashin, kasir obat-obat ini saling bertentangan. Diminum bisa bahaya besar. Kamu mau apa? Qingyun, aku barusan mungkin salah lihat. Aku tidak sengaja. Yashin, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu malah mau celakakan aku. Aku? Direktur Gu, Yashin memanfaatkan hubungannya denganmu untuk korupsi dan obat. Kamu punya bukti. Jangan asal bicara. Masa harus ku beritahu? Kunci kamu yang kasih tahu? Buktinya, uang haram yang kamu terima minggu lalu, saat ini ada di brankas kantor kamu. Percaya? Ayo kita periksa. Tidak boleh. Ini privasi saya. Privasi? Hanzhou, kamu berani ya? Hentikan. Minggir. Jangan. Yashin, gajimu sebulan. Cuma 6.000. Uang sebanyak ini dari mana? Qingyun. Qingyun, maafkan aku. Aku tahu salah. Aku hanya sesaat tidak sadar. Qingyun, maaf. Aku dan Yashin sudah kenal 10 tahun. Tak disangka dia orang seperti ini. Tidak hanya korupsi uang rumah sakit, tapi juga pada kamu. Kejahatan dan kebaikan pasti mendapat balasannya. Aku tak mau mempermasalahkannya. Direktur Gu, untuk apa kau membawaku ke sini? Kita sudah bisa disebut teman, kan? Jangan panggil aku Direktur Gu. Panggil saja Qingyun. Qingyun. Keluarga Qin adalah keluarga besar di bidang barang antik di Zonghai. Yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Kakek Qin tiba-tiba terserang penyakit ganas. 3 hari lalu dia menghubungiku, tapi kemampuan pengobatanku terbatas. Aku juga tak bisa mendeteksi masalahnya. Jadi hanya bisa mempertahankan nyawanya. Jadi kau ingin aku memeriksanya? Kak Zhao, sejak kecil aku mendalami ilmu pengobatan. Kau adalah orang paling hebat yang pernah kulihat. Tolong bantu aku. Itu hanya keberuntungan. Jangan terlalu rendah hati. Atau kau tak mau membantuku? Dia biasanya terkesan dingin. Sekarang terlihat cukup manis. Baik, akan ku coba. Terima kasih, Kak. Kita sudah sampai, ayo masuk. Baik. Dokter Ajaib Gu, aku baru saja bersiap untuk pergi menjemputmu. Kondisi Tuan semakin memburuk. Bagaimana ini? Dokter Ajaib Gu, akhirnya kau datang. Kondisi kakekku, dia... Tujuanku datang hari ini adalah untuk ini.
penyakit kakek semakin parah. Keluarga Shu dari Zonghai datang memberi salam pada kakek. Air mata buaya. Kau juga datang menjenguk kakek? Adik, kenapa kau di sini? Xiaoqing minta aku temani dia. Datang bersama. Kakak bilang ada urusan mendesak. Apakah untuk menjenguk kakek? Tabib Gu, maaf merepotkan. Tolong periksa kondisi. Kakek kami memburuk drastis. Kak Tian, dia itu Han Zhao. Dulu kusuruh kau hadapi Bai Fei Fei, kau malah kalah darinya. Pengecut. Bai Fei Fei, kondisi kakekku. Tak perlu kau urusi. Kau bisa pergi sekarang. Dia cuma datang menertawakan musibah kita. Qin Shiwei, kau masih tak tahu diri. Meski hubungan kita tidak baik, tapi keluarga kita adalah keluarga lama. Kakek Qin ini juga kakekku. Mana mungkin aku menertawakan musibah? Dia merawat kakekku 3 hari, tapi kakek tetap koma. Tabib macam apa ini? Kak Zhao, tolong periksa. Kak Zhao, tolong periksa. Dia begitu akrab pada adikmu. Jangan-jangan dia tertarik. Sudah kuduga, wanita ini pandai berpura-pura. Aku coba periksa. Han Zhao, kau sendiri saja. Hampir mati. Masih ikut-ikutan mengobati orang? Kamu paham apa enggak? Siapa kau ini? Dia itu... Kemarin cuma kurir makanan online. Beruntung aja. Nemuin 2 barang antik. Sekarang Nona Bai, anggap dia harta karun. Bai Fei Fei, kau ajak kurir makanan online untuk mengobati kakekku? Kepandaian Han Zhao, lebih dari 10 kali lipat dariku. Adik, kau yakin bisa mengobati dan menilai barang antik? Itu 2 hal berbeda. Keluarga Qin ini kaya raya. Kalau kau gagal, aku mungkin tak bisa lindungi kau. Tenang saja, Kak. Adikku ahli pengobatan. Coba saja, kenapa tidak? Hei, betapa terhormatnya kakek ini. Mana bisa seorang kurir makanan kampungan sembarangan bertindak? Usir dia keluar. Hentikan. Nona Qin, kondisi kakek. Saya sungguh tak mampu. Tapi Kak Han Zhao, kemampuan medisnya lebih unggul. Saya bersumpah atas nama keluarga Gu. Jika Anda masih tidak percaya penyakit kakek ini, saya tak bisa tangani. Coba biarkan adik saya. Tak ada ruginya. Kamu tak ingin kakek sembuh? Kalau begitu, biarkan dia coba. Jika dia benar bisa sembuhkan kakek saya, berapapun harganya. Jika ada kesalahan, Yue, kenapa kamu... cuma mencoba. Shutian adik saya yang periksa kakek. Kamu panik apa? Atau jangan-jangan takut kalau kakek sembuh, nikah kalian batal, rencanamu menguras harta gagal? Bai Fei Fei, jangan asal tuduh. Nona Bai hanya memproyeksikan pikiran piciknya. Tak perlu hiraukan dia. Kak Zhao. Hei ya. Kakek ini sebenarnya kena penyakit apa? Kakek tidak sakit. Dia dikutuk. Hah? Han Zhao, gila kau? Kutukan segala. Bai Fei Fei, inikah tabib hebatmu? Kamu ngomong apa? Kak Zhao, kutukan itu nyata? Ya, Kalau adikku bilang itu kutukan, pasti ada alasannya. Adik, maksudmu apa? adik kecil, apa yang kau katakan? Semuanya benar, kakek Qin jadi begini. Karena kau... Aku tidak sengaja. Kalian manusia memang suka berkhayal. Izinkan saya bertanya. Giok ini, kapan muncul di tubuh kakek? Apa ini? Paman Sancai, saya ingat, kakek dulu tidak pakai giok ini. Kapan dipasang? Saya juga tidak tahu. Aneh juga. Sejak kakek jatuh sakit ini di lehernya, tiba-tiba ada benda ini. Kalian semua ahli barang antik. Pernah dengar giok pemangsa jiwa? Giok pemangsa jiwa, yang memungkinkan pemiliknya menyelami alam baka. Apa ini giok pemangsa jiwa? Benar, ini giok pemangsa jiwa. Kamu kesini berobat atau menulis skrip drama. Bisa-bisanya membawa giok pemangsa jiwa. Bocah, kalau kau tak bisa mengobati, bawa kakekmu pergi. Giok ini membuat pemiliknya diserang pikiran jahat, jiwa terperangkap di alam gaib, dikerubuti hantu,
tertidur terus-menerus, bahkan merana hingga mati. Dokter manapun tak akan menemukan masalahnya. Nona Chin, ada orang yang ingin mencelakai kakekmu. Pantasan aku tak melihat penyakitnya. Siapa yang mau mencelakai kakekku? Yang bisa memasang giok ini di leher kakekku, pasti orang dalam. Siapa yang paling diuntungkan? Kalau kakek meninggal, dialah yang paling tersangka. Shutian, bagaimana menurutmu? Bai Fei Fei, jangan di sini. Mengadu domba. Kau sudah berusaha lama? Ada perbaikan pada kakek? Usir dia! Berdiri. Nona Chin, kakek akan segera sadar, tapi jika giok pemangsa jiwa dikenakan kembali padanya, dia pasti tewas. Nona Chin, percayalah pada kakak Zhao. Xin Shiwe, apa kau tak peduli? Kakekmu sendiri? Yue, bulan depan kita akan menikah. Mana mungkin aku berniat jahat pada kakek? Benar, Mbak. Dia cuma kurir makanan, baca beberapa novel web, lalu ngomong sembarangan. Jangan percaya. Sudah, Shutian. Urusan keluarga Chin kuatur sendiri. Tak perlu kalian, keluarga Shu ikut campur. Lagi pula aku tak pernah bilang akan menikah denganmu. Loh, Mbak, kau ini... Diam. Tuan Han, apa kau yakin? Ini giok pemangsa jiwa? Lepas saja, tak apa. Nona sebaiknya dengar kata calon suami. Calon suami juga demi kebaikan kakek. Tapi kau malah mengajak Bai Fei Fei dan pemuda ini untuk mengacau, mengganggu istirahat kakek. Bukankah ini sangat tak sopan? Ternyata begitu. Kau yang mengenakan giok ini pada kakek? Keluarga Chin memiliki bisnis sebesar ini. Karena kakek sudah tiada, seharusnya calon suami yang memutuskan. Nona kan perempuan, pasti tak bisa memimpin. Usir mereka. Baik. Antar Nona untuk beristirahat. Lepaskan aku, Chin San Kai. Kakekku membesarkanmu. Beginikah caramu membalas budi keluarga Chin? Nona Chin, dia bersekongkol dengan keluarga Shu. Giok pemangsa jiwa ini milik keluarga Shu. Xin Shiwe, kau bahkan tak bisa jaga rumahmu sendiri. Kau benar-benar bodoh. Sudahlah, mulai sekarang, keluarga Chin akan aku pimpin. Kapan keluarga Chin pernah dengar perintahmu? Kakek, kau baik-baik saja? Kau mengikutiku lebih dari 30 tahun. Hari ini malah bantu orang luar. Hancurkan pondasi keluarga Chin. Tuan, aku hanya sesaat tak sadar. Bawa dia turun dulu, nanti akan dihukum. Tuan, ampunilah. Kakek, tadi aku terlalu emosi. Mulutku tak terkendali, jangan kau simpan dalam hati. Giok pemangsa jiwa ini sangat berharga. Dia cuma seorang kepala pelayan, mana mungkin punya kakek menurutmu? Mungkinkah ini keluarga antik di Zonghai yang memberikannya ke Qin Sanchai berusaha menjebak kakek untuk merebut kekuasaan? Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Istrinya kabur bersamaku. Dia sengaja ingin menjebak keluarga Shu kami. Shutian, perjodohanmu dengan Ayue ditentukan saat Ayue berusia 3 tahun oleh aku dan kakekmu. Awalnya untuk mererat hubungan kedua keluarga. Tapi setelah kau dewasa, kau melakukan berbagai ulah buruk. Aku sudah lama berniat membatalkan perjodohan ini. Pak Tua, kau mau ingkar janji? Aku yang ingkar janji? Giok pemangsa jiwa ini lebih dari 30 tahun lalu di konferensi pencarian harta karun, kutemukan untuk membantu kakekmu. Jadi memang kalian yang main curang. Shutian, mulai hari ini, keluarga Qin dan keluarga Shu putus hubungan. Jalan hidupmu terserah. Kau ini sayang. Baik, kalau begitu tak perlu aku berpura-pura lagi. Di konferensi pencarian harta karun berikutnya, kita bertanding habis-habisan. Tuan Han, kejadian tadi, semua ku dengar. Kau baru bercerai, kan? Tuan Han, kejadian tadi, semua ku dengar. Kau baru bercerai, kan? Kakek, kenapa tanya itu? Haha. Cucu perempuanku ini, sejak kecil tak pernah serius belajar. Aku sendiri juga sudah setengah badan, terkubur di tanah. Baru saja juga dengan keluarga Shu, sudah berkonflik. Harus mencari seseorang untuk menopang keluarga Qin. Menurutku kamu bukan hanya ahli pengobatan, kemampuan menilai barang antik pun. Kakek Chin, aku dan adikku, hari ini masih ada urusan. Kami tidak akan mengganggu Anda dulu. Kakak Han Zhao, penyakitmu baru saja kupikirkan. Ada satu cara pengobatan. Aku pulang dulu untuk beri kamu akupunktur.
Jangan buru-buru, kakek ini bicaranya belum selesai. Tuan Han, tunggu sebentar, Tuan Han. Kakek, Ayue, tenang saja. Kancaku ini takkan lepas dari genggamanmu. kakek, aku tidak bermaksud begitu. Sudahlah, kakek. Masih tidak mengerti dirimu? Kamu paling menghargai pria yang berbakat. Shutian sudah melakukan begitu banyak perbuatan buruk, kamu selalu memaafkannya. Bukankah karena dia penilai nomor 1 di Zonghai? Apalagi Han Zhao ini 10 kali lebih hebat darinya. Tapi kakek, Gu Qingyun itu, si teh hijau itu, dan Bai Feifei itu, si licik itu, juga mengejar-ngejar Han Zhao. Kamu juga tidak kalah kok. Apalagi soal kekuatan finansial dan kemampuan. Siapa yang bisa memberi lebih daripada keluarga Qin? Mata kakak, Mungkinkah dia tahu kemampuan khususku? cara kamu melihat Qin Xue belakangan ini aneh. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Cuma rasanya Aduh, maaf, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa. Sekarang kamu tahu rasanya sakit? Lain kali jangan sembarangan melihat. rupanya kamu... Aku ke toilet dulu. Xin Xue, kenapa kamu datang? Memangnya aku tidak boleh menengokmu? Aku mana kurang dari Gu Qingyun dan Bai Feifei? Bukan itu maksudku. Bukannya keahlian pengobatanmu bagus? Kenapa harus cari Gu Qingyun untuk berobat? Aku tidak bisa bilang aku tak bisa mengobati. Hanya bisa berkomunikasi dengan penyakit. Aku datang untuk berdiskusi soal pengobatan dengannya. Adik, niatmu baik, tapi belum tentu niat orang lain baik. Apa maksudnya? Gu Qingyun itu wanita palsu. Dia hanya ingin memanfaatkan keahlianmu. Kakak di sini bisa menginvestasikan sebuah rumah sakit untukmu. Cari 8-10 dokter ternama dari Tiongkok. Pasti dalam 3 tahun, kamu jadi ahli pengobatan nomor 1 di Fengtian. Aku juga bisa kasih kamu toko antik keluarga kami. Investasi lagi 1 miliar, nanti kamu jadi penilai nomor 1 di Zonghai. Ini... Nona Qin, kamu... Memanggil Bai Feifei begitu mesra, tapi panggilku begitu kaku. Cepat, panggil aku kakak. Kak, kenapa kamu baik sekali padaku? Pertama, kamu sudah selamatkan nyawa kakekku. Kedua, kakak paling suka pria yang berbakat. Kamu paham, adik bodoh? Adik, kamu di dalam? Kakak Feifei datang, sembunyi dulu. Kenapa aku harus sembunyi? Dia kan bukan istrimu. Nanti aku jelaskan. Kenapa aku harus sembunyi? Dia kan bukan istrimu. Nanti aku jelaskan. Barusan bicara dengan siapa? Aku baru telepon ibuku. Kenapa kamu datang? Kenapa? Aku tak boleh datang? Oh iya. Penyakitmu bagaimana? Sudah membaik. Gu Qingyun memang ahli. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati. Jangan bicara sembarangan. Adik, kamu pasti beruntung. Bahkan tanpa dia, kamu juga bisa sembuh. Kemampuannya hebat. Dan, bukankah kamu juga membantunya? Si manis ini takut adik suka Gu Qingyun. Jasa menyelamatkan nyawa. Dibilang hal sepele, tidak tahu malu. Oh iya, adik. Itu, perusahaanku butuh direktur umum. Bagaimana kalau kamu bantu aku? Aku cuma kurir. Aku juga bukan pengusaha. Tenang saja. Soal manajemen dan operasi, aku yang tangani. Kamu cukup bantu aku memeriksa. Lalu, itu
Akhir-akhir ini kesehatanku sedang kurang baik. Bagaimana kalau nanti malam kamu periksa aku? Aku juga tak bisa buat resep. Kenapa kamu bisa periksa mereka, tapi aku tidak? Atau jangan-jangan aku tak secantik mereka? Bukan, ya, baiklah. Dia ini hanya bisa menggoda. Kakak, kamu di dalam. Kamu juga sembunyi dulu. Kakak, kamu di dalam. Kamu juga sembunyi dulu. Aku kan bukan orang luar. Ngapa aku harus sembunyi? Nanti ku jelaskan. Tadi kamu ngapain? Aku baru telepon ibuku. Xinxue, ternyata adik tadi bersama kamu. Kenapa sampai harus sembunyi dariku? Lalu kenapa kamu masuk? Xinxue, adik tak tertarik padamu. Kamu tiap hari ngejar. Tak tahu malu? Kakak, tadi kupikir, bagaimana kalau kamu jadi direktur rumah sakit kami? Kalau kamu, Aku juga direktur. Kita obati pasien bersama. sepertinya bagus juga. Saat itu aku tak punya uang, juga tak punya kemampuan komunikasi dengan segala makhluk. Mengidap penyakit parah hanya menunggu mati. Sekarang aku punya uang, dan rumah juga sudah ada. Kalau bisa membantu para pasien ini, itu juga merupakan perbuatan baik. Lagi pula, kakak kita bisa selalu bersama. Bukankah baik? Bicaramu lebih merdu dari nyanyian. Bahkan bersama-sama mengobati dan menyelamatkan orang. Hanya ingin menggoda adikku. Sepasang. Kakak, boleh ya? Kenapa kalian di sini? Aku tahu. Kalian mencari Kak Hanzhou. Dokter ajaibku, adik sudah setuju bekerja sama denganku. Jangan ikut campur. Xinxue, jangan terlalu berpuas diri di sini. Adiknya tadi sudah setuju jadi GM untukku. Dengan kemampuan keluarga bayi yang sedikit itu, bisa apa bersaing dengan keluarga Chin kami? Dua kakak, jangan bertengkar. Jangan sentuh Kak Hanzhou. Penyakitnya belum sembuh. Tidak boleh terangsang. Xinxue. Ku Qingyun, sia-sia aku anggap kau sahabat terbaikku. Kau perlakukan aku seperti ini? Satu munafik tak punya teman, satu menyalahgunakan wewenang. Kau sendiri juga ingin menggoda adikku. Bicara panjang lebar. Intinya kalian hanya ingin kakak membantu kalian. Ikut konferensi pencarian harta karun kan? Bukankah engkau juga ingin adik mengajarkanmu ilmu pengobatan? Aku. Tanya dong, apa itu konferensi pencarian harta karun? Konferensi pencarian harta karun adalah acara besar yang diadakan oleh 18 keluarga antik di Zonghai setiap 10 tahun sekali. Terdiri dari 2 babak. Babak pertama adalah mencari harta karun. Setiap keluarga mengirimkan anggota ke dalam gua tambang Gunung Kucing. Mereka harus mencari batu permata paling berharga. Itu adalah tambang giok terbesar di wilayah Huanan. Setelah penambangan ribuan tahun, terowongannya sangat rumit. Tak ada yang bisa mengenali jalannya. Babak kedua adalah kompetisi batu. Setiap keluarga memamerkan giok paling berharga yang ditemukan, lalu dibandingkan. Yang paling bernilai akan mendapat peringkat tertinggi. 4 keluarga antik besar sekarang ditentukan berdasarkan hasil konferensi terakhir. Setelah penjelasan panjang lebar, bukankah intinya kau ingin kakak ikut petualangan kalian? Bukan. Apakah adik ikut atau tidak, janjiku tentang konferensi ini tetap berlaku. Apa janjiku tadi? Tidak kubuktikan, apa aku semata duitan. Pokoknya tujuan mereka sudah jelas. Ikut atau tidak, terserah kamu. Kompetisi seru begini, apa alasan kita untuk menolak? Wah. Para pemburu harta karun, konferensi pencarian harta karun ini telah memasuki edisi ke-20. Saya yakin kalian semua sudah sangat paham dengan peraturannya. Namun, perlu saya ingatkan, setiap konferensi pencarian selalu ada kejadian tak terduga. Harap berhati-hati. Baik, silakan ambil peralatan. Hei kamu, hati-hatilah. Jangan sampai kutemui di bawah. Aku malah berharap bisa bertemu keluarga Mushu.
Karena setiap kali bertemu denganku, kalian selalu sial. Hanzhao, kali ini akan kubunuh dengan kejam. Kakakmu saja kalah. Apalagi sampah sepertimu. Kalian ini lucu. Sampah yang kubuang, kalian berebut seperti anjing berebut tulang. Sangat berharga, malu-maluin. Ini jelas permata, tapi dianggap sampah. Yesin, dalam hatimu sangat menyesal, tapi pura-pura tidak peduli. Tidak capek berpura-pura? Ayo pergi. Adik, ini peninggalan leluhur keluarga Qin. Di sini tandai gue terkaya, di Gunung Kucing. Kemenangan kita di konferensi sebelumnya, karena ini, kita tidak tersesat. Gua tambang bawah tanah ini, sudah digali ratusan tahun. Sudah seperti labirin. Kalau kau memang sangat hebat, cari sendiri saja batunya. Lalu untuk apa kau bawa aku dan adikku? Tak mampu, cuma bisa iri. Lagi pula, aku mengajak adikku untuk menemaniku, bukan mengajakmu. Kalau berani, kau bisa pergi. Kalian jangan bertengkar ya. Kita cari gua tambangnya dulu. Seharusnya di sana. Ayo. Banyak sekali batu mentah. Sepertinya, peta ini memang benar. Dick, batu ini terlalu banyak. Kita pasti tak bisa bawa semuanya. Cepat lihat, mana yang paling berharga. Qin Shue, si bodoh berpayudara besar itu. Aku bisa menyuap Qin Sanchai. Pasti bisa tukar peta keluargamu. Bai Fei Fei dan Qin Shiwei ini sama sekali tak menyangka kalau jalan di peta mereka adalah jalan yang mengantar mereka mati. Hanzhao, hari ini akan kubuat tulang kalian bertiga. Membusuk di sini. Apa yang terjadi? Gempa? Tidak mungkin. Gue tambang Gunung Kucing. Tidak berada di zona gempa. Sial, mulut gue tertutup. Apa? Lalu, apakah masih ada jalan keluar lain? Di peta, cuma ini jalannya. Sudah benar-benar tersumbat. Apa? Adik, kita harus bagaimana? Ada bau mesiu. Ini bukan longsor alami. Kita dijebak orang. Pasti ada yang menjebak kita. Apa? Pasti Shutian. Tapi, bagaimana mereka bisa tahu kita akan datang ke gua tambang ini? Bahkan sudah pasang bahan peledak lebih dulu. Kalau Shutian bisa menyuap Qin Sanchai untuk menggantungkan giok pemangsa jiwa di leher kakek, maka wajar saja dia bisa mendapatkan peta keluarga Qin. Mungkin dia mengubah petanya, sengaja memancing kita ke sini. Maafkan aku. Ini salahku. Membuat kalian terperangkap di sini. Maaf. Ah, tidak apa-apa. Bahkan tanpa peta ini, keluarga Shu pasti juga akan punya rencana jahat lain. Begitu kita masuk gua tambang, pasti ada bahayanya. Benar kan? Kakak Fei Fei biasanya tidak suka kakak Yue, tapi di saat genting seperti ini, kedua keluarga tetap bersatu. Gas racun. Gas racun. Ini
Apa ini? Ini gas racun. Biasanya terperangkap jauh di dalam dinding tambang. Ledakan tadi mengendurkan dindingnya. Jadi gasnya keluar. Jangan bicara, tahan napas. Adi, maafkan aku. Aku yang mencelakakan kalian. Ah, Kak seharusnya tak memanggilmu. sekarang hancur. Siapa kau? Siapa kau? Kau gas beracun? Bodoh, masa iya kau? Aduh, kakak. Berhentilah, Kak. Ampun. Kenapa harus kubantu? Aku akan menahan kalian di sini, agar tak bosan. Di sini memang membosankan. Ikut aku keluar yuk. Bagaimana, Kak? Ayo, cepat masuk, Kak. Kakak, teman-temanku pingsan. Bagaimana? Tenang. Mereka hanya menghirup aroma tubuhku. Berikan napas buatan, lalu sembuh. Ini. Tidak membahayakan nyawa. Harus diselamatkan juga. Selamatkan Kak Fei dulu. Kau, apa yang kau lakukan? Kau tadi pingsan. Aku memberimu napas buatan. Dia manis sekali. Ternyata sama seperti adik. Kak Yue, Kak Fei, kau baik-baik saja? Gas beracun sudah hilang, tapi lubang gua tersumbat. Kita bisa mati kelaparan. Apa? Lalu harus bagaimana? Adik, ada ide? Adik, kenapa kau... Adik. Aku tiba-tiba punya ide. Tambang giok seperti ini, pasti ada celah di gunung. Ledakan tadi sudah mengeluarkan gas beracun. Menurutmu, apakah celah gunung juga terbuka? Mungkin kita bisa keluar lewat celah itu. Kebetulan sekali ya. Bagaimana kalau kita cari saja? Hei. Pak Tambang. Terima kasih banyak. Banyak sekali batu mentah. Dan kualitasnya sangat bagus. Tian, tampaknya peta keluarga Qin memang benar. Para leluhur keluarga Qin, setiap kompetisi pencarian harta, mereka pasti mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya di setiap terowongan dan lorong. Gue tambang gunung kucing? Jika tidak, bagaimana mungkin selama ratusan tahun mereka tetap menjadi keluarga nomor 1 di Zonghai? Keluarga Qin bersusah payah. Tidak seperti kak kucingku. Dengan kecerdikan, pada akhirnya, semua untuk keluarga Shu. Mereka hanya mempersiapkan untuk kita. Begini saja, kita kumpulkan dulu batu-batu ini, bungkus. Tunggu. Kita tidak mungkin bawa sebanyak ini. Kita pilih yang paling mahal saja. 3 hari lagi di konferensi pencarian harta, kita pasti menang. Hanzhou, aku akan hidup mewah. Selamanya. Kau dan kedua wanita itu bisa membusuk di gua ini. Haha, wow! Sini. Cepat, jalan. Kakek Tambang, aku pasti sering datang nanti. Datang atau tidak tak penting. Tapi ingat janjimu, bawa MP3-nya untukku. Tunggu, adik.
Kok kamu tahu semua ini? Ini, kukira kamu cuman kurir makanan. Bukan penambang, kan? Oh. Aku baca di novel. Aduh, ayo kita cepat keluar. Jangan sampai ada masalah lagi. Oh, Wah, ini batu permata ya? Kaisar Hijau. ini giok terbaik. Kaisar Hijau. Lalu, kenapa ada di sini? Aku tahu. Tambang giok Gunung Kucing ini sebenarnya sudah lama habis ditambang. Tapi gempa tadi mengguncang semua biji di sini hingga keluar. Termasuk Kaisar Hijau ini. Pai Fei Fei. Ini ditemukan berkat peta keluarga Qin. Berdasar apa engkau ambil? Berkat peta keluargamu, kalau benar andalkan peta itu, kita sudah mati di dalam. Adik, kita bisa sampai sini sepenuhnya karena kamu. Katakan, batu ini untuk siapa? Ini cuma batu biasa. Tak perlu ribut. Berhentilah bertengkar. Adik, peringkat keluarga terkemuka Zonghai. Ditentukan di Gua Kucing ini, siapa temukan giok terbaik. Adik, ini sangat penting bagi kami. Maksudku, kalian bagi saja satu-satu. Ayolah. Ayo kita keluar. Kak Tian, tak menyangka kan? Kita hari ini bisa menemukan merah darah merpati di sini. Tenang saja. Konferensi pencarian harta karun. Fase pertama sudah berakhir. 3 hari lagi, kita masuk fase kedua. Kompetisi batu. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih hidup? Dia pasti punya ilmu sihir. Setiap ketemu dia, selalu terjadi hal seperti ini. Kenapa? Melihat kami masih hidup, sangat terkejut. Hal ini, keluarga Qin kami tidak akan melupakan. Keluarga baik kami juga. Konferensi pencarian harta karun. Belum selesai. Perkataan kalian terlalu dini. Baiklah. Nanti kita lihat. Tenang. Meski mereka lolos, gua tambang itu sudah tidak ada. Tidak ada batu permata lagi. Mereka pasti kalah. Kakek. 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 Mana orangnya? Kakek. Nona. Tuan diculik orang. Apa yang terjadi? Kakek pergi ke Gua Tambang Gunung Kucing menjemput kalian. Di jalan dia diculik. Aku susah payah baru bisa kabur. Aduh. Kakek, itu pasti ulah keluarga Shu. Kakekmu ada di tanganku. Kalau ingin dia selamat, 2 batu permata yang kalian temukan di Gua Tambang itu, antar ke sini dalam 1 jam. Shu Tian! Berani sentuh kakekku. Qin Shue, kau pikir aku suka dengan orang dungu sepertimu? Terakhir ku katakan, antar dalam 1 jam. Kalau tidak, urus saja jenazah tua ini. Hei! Shu Tian! Shu Tian! Bajingan kau. Tunggu. Ada satu hal yang tak ku mengerti. Kita menemukan 2 batu permata itu, waktu itu cuma kita bertiga yang ada. Bagaimana Shu Tian bisa tahu begitu cepat? Dan bahkan menculik kakek untuk memeras kita. Apa? Kau curiga padaku? Aku dan adikku mustahil menyakiti kakek. Berarti aku yang mungkin. Adik ini yang kubawa untuk obati kakek. Kau benar-benar tak punya otak. Kakak! Bukan aku yang mau menguping. Shutian si jahat itu yang menaruhku di tubuh kakak Yue. Kau mau apa? Sepertinya, bros ini
yang bocorkan rahasia kita. Bros? Adik, lalu sekarang harus bagaimana? Batuku itu, keluarkan juga. Pastikan dulu keselamatan kakek. Fei Fei, maaf. Aku salah sangka tadi. Maaf. Sudah aku bilang, keluarga kita bersahabat turun-temurun. Dia juga kakekku. Tenang saja, mungkin tidak separah yang kalian bayangkan. Seperti itu. Adik, kamu ada ide? Aku mau keluar urus sesuatu. Hati-hati. Ada. Dia ini bukan sombong sekali? Hah? Sekarang gimana? Hanzhou, jangan kira dekat dengan Bai Feifei. Dan Qin Shue, kau bisa pamer di hadapanku. Dengar ya, sampah tetap sampah. Keluarga Bai dan Qin akan bangkrut. Kau selamanya hanya pantas ku kinjak. Yesin, Berani-beraninya kau tampar aku. Sayang, cepat balas tampar dia. Kalau gioknya rusak, bukan salahku. Sayang, pukul dia. Ku minta dia berlutut dan minta maaf. sayang. 2 batu ini harganya ratusan juta. Kalau kita sengaja merusaknya, rugi besar. Pintar. Jangan demi seorang wanita merusak Kaisar Hijau. Beri padaku. Beri padaku. Boleh. Kakek itu kapan dilepaskan? Tenang saja. Setelah kompetisi batu selesai, dia pasti dilepaskan. Harap kau menepati janji. Kamu yakin tak ada masalah? Tenang saja. Di 2 batu giok ini, kupasang lumun penunjuk jalan. Ramuan ini tak berwarna dan tak berbau. Di seluruh dunia, hanya aku yang bisa menciumnya. Kali ini kita pasti bisa melacak jejak mereka berdua, menemukan lokasi kakek Qin. Qing Yun, hati-hati. Yang diajarkan guruku dulu, tak cuma ilmu pengobatan. Kamu harus tahu, ilmu pengobatan dan bela diri itu satu. Babak terakhir kompetisi batu, hanya tersisa keluarga Bai, keluarga Qin, dan keluarga Shu. Entah kali ini, siapa yang akan jadi keluarga nomor 1 di Zonghai? Akhirnya kita sampai di babak terakhir. Konferensi kali ini, kompetisi batu. Seperti diketahui, pola batu giok dari Gua Tambang Gunung Kucing sangat unik. Sama sekali tidak mungkin diganti dengan batu permata lain. Selanjutnya, silakan kedua pihak memamerkan batu permata mereka. Menurut aturan konferensi, setiap orang hanya boleh menunjukkan 1 batu giok yang nilainya tertinggi akan menjadi juara kompetisi ini. Silakan. Toh siapa yang tunjukkan duluan, hasilnya akan sama saja. Aku tak akan mengalah. Wah, Kaisar Hijau. Kalau begitu, keluarga Bai dan Qin pasti kalah dong. Pasti, Kaisar Hijau murni 100%. 3 konferensi pencarian harta karun berturut-turut tidak pernah muncul barang langka seperti ini. Nilainya 100 juta. Nona Bai, Nona Qin, bagaimana dengan temuan kalian? Batu giok darah ayam kualitas tinggi. Nilai sekitar 500.000. Nona Qin, ada keberatan? Batu darah ayam di edisi sebelumnya masih lumayan bagus. Tapi sekarang... Qin Shue, tak kusangka, kamu tak punya otak dan keberanian. Setelah meninggalkanku, bahkan batu giok yang bagus, sulit kau dapatkan. Keluarga Qin, akan kau bangkrutkan. Kalian bukannya memuji sampah ini? Hah. Kok cuma segini kemampuannya? Hah? Hanzhou, kau kan sangat sombong. Hari ini akan kubuat kau mati dengan memalukan. Kau... Jangan buru-buru.
Kompetisi belum selesai. Kami belum kalah. Baik. Akan kubuat kau putus asa total. Wah, Kaisar Ungu. Ini Kaisar Ungu. Ini lebih langka dari Kaisar Hijau. Keluarga Shu dapat 2? Anak kecil, batu giok kalian mana? Coba tunjukkan pada semua. Jangan-jangan takut? Giok teratai kualitas prima. 1 juta. Haha, 1 juta. Kaisar ungu kami, nilainya minimal 100 juta. Setara 100 kali, barangmu yang jelek itu. Hahaha. Selisihnya terlalu jauh. Tinggal 1 batu terakhir. Keluarga Shu pasti menang. Merah darah merpati. Wah, ini merah darah merpati. Wah, ini ruby merah paling murni. Tak mungkin, ini benar-benar merah darah merpati. Giok ketiga keluarga Shu. Merah darah merpati murni. Harganya 120 juta. Keluarga Shu sudah tunjukkan 3 permata. Semuanya kualitas terbaik. Sepertinya nasib keluarga Bai dan keluarga Qin sudah habis hari ini. Bai Fei Fei, Qin Shiwei. Kalian cari kurir murahan ini, kemampuannya payah. Tahu kenapa istrimu sekarang ikut aku? Karena akulah pria sejati. Sudah ku bilang, kamu sampah tak bisa dibantu. Permata kalian cari sendiri? Lepaskan kakekku sekarang. Pembawa acara, cepat umumkan. Siapa pemenangnya? Pemenang konferensi ini, Pembawa acara. Kami masih punya 1 permata. Belum ditampilkan. Kamu umumkan hasil sekarang. Bukannya terlalu cepat? Apa dia ada kunci as? Aku juga tak tahu. Tapi, dia selalu mengejutkan. Mungkin kali ini juga. Hanzhou. 3 permataku ini nilainya lebih dari 300 juta. Batu jelekmu itu ada 150 ribu. Kamu ini, mana paham soal batu giok? Ku beritahu, di dunia ini, batu permata termahal adalah Kaisar Hijau yang dilelang tahun 2014. Tapi baru 2 bulan. Menurutmu, masih ada kesempatan? Kalau tidak dicoba, mana tahu ada kesempatan? Hahaha. Wah, Itu kan Batu biasa saja. Apa kamu gila? Ini cuma batu biasa. barang apa ini? Kamu berani tunjukkan tidak malu? adikku memilihnya. Pasti ada alasannya. Betul, kalian tak bisa menilai. Ade, cepat beritahu mereka, giok apa sebenarnya ini? Tuan Han, maafkan kebodohan saya. Ini, batu ini, asal-usulnya apa? Asal-usul apa? Dia tak paham giok. Cuma iseng saja. Hanzhou, jangan-jangan kau kira ini permainan anak-anak? Moderator, ambilkan 2 batu biasa. Akan saya buat perempuan bodoh ini belajar sedikit. Oke. Adik, kamu yakin? Iya, Ade, sedang apa? Kalian akan segera tahu. Bualan. Sudahlah, jangan buang waktu lagi. Cepat mengakalah saja. Pembawa acara. Keluarga Bai dan Qin ini jelas-jelas mengulur waktu. Hasilnya sudah pasti jelas. Cepat umumkan. Baiklah. Ini, apa yang terjadi? 2 batu itu, kok hilang? Jangan-jangan berubah menjadi batu nilam? Benar. 2 batu biasa itu berubah menjadi batu nilam? Tidak mungkin.
Mana ada hal seperti ini? Bisa mengubah batu biasa menjadi batu nilam. Jangan-jangan batu ini adalah... Batu ini bernama batu sumber. Sumber asal muasal. Seluruh gunung kucing, gue tambang permata, berasal darinya. Batu apapun yang mendekatinya akan berubah menjadi permata. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak Tian, ini pasti tidak mungkin. Dia cuma menakuti kita. Di dunia ini mana mungkin ada hal seperti itu. Orang ini mana mungkin. Seberuntung itu, aku kok bisa salah pilih orang. Pembawa acara, saatnya umumkan hasilnya. Masih perlu diumumkan? Batu sumber ini dapat terus-menerus menghasilkan giok baru. Bahkan yang terbaik sekalipun, Kaisar Hijau takkan bisa menandinginya. Juara konferensi kali ini adalah keluarga Bai dan Qin. Selamat kepada Nona Bai Feifei dan Nona Qin Shiyue. Selamat. Tian, bunuh si tua itu, kubuat mereka menyesal selamanya. Orang tua itu, habisi dia. Kakek, ada yang cari kamu. Kakek, ada yang cari kamu. Shu Tian, karena perbuatanmu ini, tunggu saja, seluruh industri di Zonghai memblokir keluarga Shu. Tian, gimana ini? Kamu! Ini semua gara-gara kamu. Lupa kasih tahu kalian, Qing Yun tak hanya ahli pengobatan, tapi juga ahli bela diri internal. Kakek Qin sudah kami selamatkan. Tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhanmu sudah pasti terbukti. Kami sudah lapor polisi. Ye Xin, kutunggu akhirmu. Sayang, aku tahu salah. Sayang, aku benar-benar tahu salah. Kau bukan kau? Kau tahu kau salah? Kau tahu kau tamat? Kalau cuma tahu salah, ngapain panggil polisi? Buta. Sekarang menyesal, terlambat. Tamat. Tamat. Semuanya tamat. Kasihanilah. Kasihanilah. Terima kasih. Kak, malam ini kan ulang tahunmu. Traktir, kita semua makan. Aku sudah untuk adik, pesan ruangan. Jangan repotkan Xingyun. Tapi adik harus ikut aku ke pulau untuk menyelam. Tidak boleh, ikut aku dulu. Semua, Ikut aku? jangan ribut. Jangan ribut. Kita bisa pergi bersama. Tidak. Ikut aku dulu. Kita pergi bersama. Bersama. Ayo pergi. Sayang, aku salah.